Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Dwita Seri Saranti. Di sini saya akan membahas tentang normalisasi dalam database. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi itu? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan dari normalisasi database ialah satu, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah satu, insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS atau database management system, di antaranya ada Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, di sini ada data dari struk penjualan. Contoh data tersebut merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya, menuju tahap normalisasi first normal form. Tahap pertama normalisasi database atau first normal form adalah tahap dasar normalisasi. Pada tahap ini, setiap kelompok dalam tabel harus memiliki nilai atomik. Artinya, tidak ada nilai yang dapat dibagi lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk first normal form menjadi seperti contoh data tersebut. Inti dari normalisasi first normal form adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi second normal form. Tahap kedua normalisasi database atau second normal form memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung pada kunci utama tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada atribut yang bergantung pada hanya sebagian dari kunci utama. Intinya adalah, pada tahap normalisasi second normal form, ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi second normal form dari tabel tersebut adalah sebagai berikut ini. Tahap ketiga normalisasi database atau third normal form memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung hanya pada kunci utama tabel dan tidak pada atribut non-kunci lain dalam tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-kunci lain dalam tabel. Intinya, pada third normal form ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut quantity. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi, third normal form akan menghasilkan tabel seperti berikut. Dari gambar tabel tersebut dapat dilihat pada tahap normalisasi third normal form menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu,
Dalam pengembangan basis data, normalisasi database merupakan proses penting yang bertujuan untuk meminimalkan redundansi data dan memastikan konsistensi data. Dengan normalisasi database, pengguna dapat mengoptimalkan kinerja basis data dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam merancang basis data, perlu untuk memperhatikan tahapan normalisasi database secara cermat dan teliti. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.